Oke, welcome back teman-teman di MyTech Audio. Kembali bersama dengan saya Ivan. Di video kali ini, untuk pertama kalinya saya akan bahas TWS dari Irfan. Ini adalah TWS ANC tipe STEM Irfan Air Pro 3. Terima kasih buat Irfan yang sudah kirimin saya produk ini untuk bisa saya cobain. Tapi seperti biasa, semua opini di video kali ini adalah murni dari saya pribadi, dengan segala kelebihan maupun kekurangannya teman-teman. Waktu saya coba cek di berbagai online marketplace yang ada di Indonesia saat ini, saya belum nemu harga resmi dari Irfan Air Pro 3 ini kalau dijual di Indonesia. Tapi waktu saya cek di website resmi dari Irfan, di website luar negeri ini ya, Irfan Air Pro 3 ini dibanderol di harga 80 US dollar, yang berarti setara 1,2 jutaan kalau dirupiahin. Jadi ini termasuk produk yang cukup premium dari brand budget seperti Irfan. Untuk pengalaman unboxingnya, impresi pertama, boxnya susah banget dibuka karena ini rapet banget. Saya berharap disediain handle kecil gitu untuk menarik bagian bawahnya ini. Tapi ya udahlah, begitu kita buka, kita bakal disambut sama box berisi panduan singkat penggunaan, lalu satu kotak lagi, kali ini berisi ear tip silikon berbagai ukuran, dan juga kabel charging USB-C ke USB-A. Dan terakhir ada charging case berisi TWS Irfan Air Pro 3. Kalau dilihat dari materialnya, charging case-nya di sini sepenuhnya menggunakan material plastik dengan tulisan Irfan di bagian atas tanpa warna, dan di bagian depan ada celah buat masukin kuku jari kita buat buka charging case-nya. Plus ada 3 titik LED indikator untuk menunjukkan level baterai dari charging case. Di bagian belakang ada port USB-C untuk nge-charge dengan rekomendasi charger 5 volt 1 ampere maksimal. Dan angka ini tertulis jelas di bagian bawah dari charging case-nya. Overall, secara desain dan material, charging case-nya ini terlihat biasa aja, nggak ada yang istimewa. Begitu cover case-nya dibuka, saya ngerasa ada daya magnet yang cukup kuat yang ngebuat case-nya ini nggak berasa murahan banget lah. Ada lapisan silikon di bagian dalam dari cover case-nya, cukup enak buat dipegang-pegang. Dan untuk TWS-nya di sini, desainnya nggak terlihat murahan, malah cukup berasa karakternya di sini. Dengan material plastik yang nggak selicin di Anchor Space A40, tapi tetap punya pattern 2 tone warna, hitam dan abu-abu tua. Terlihat juga ada minimal 2 mikrofon, mungkin salah satunya untuk call, satu lagi buat fungsi ANC maupun ambient mode. Lalu ada lingkaran di bagian atas ini adalah sensor sentuh. Mekanisme sensor sentuhnya komplit dan bisa bebas kalian atur sendiri di aplikasi Irfan. Nanti aplikasinya akan saya bahas lebih detail. Pokoknya di sini sensor sentuhnya berasa cukup komplit dan responsif. Dan secara fitting, Irfan Air Pro 3 ini termasuk TWS tipe STEM yang secara mengejutkan bisa cukup stabil dan nyaman di telinga saya. Untuk penggunaan saya, di sini fitnya lebih nyaman dari Anchor Liberty 4, padahal secara ukuran Air Pro 3 ini sedikit lebih tebel loh, dan lebih panjang stemnya dibanding Anchor Liberty 4. Saya pakai buat olahraga sana-sini, gerakin kepala macem-macem, overall sangat stabil di telinga saya. Oh ya, di sini saya pakai ear tip yang ukuran menengah teman-teman, ukuran medium. Untuk IP ratingnya sendiri sudah IPX5. Tahan low pressure water jet spray, dan tahan cipratan air dari segala arah. Sudah saya tes sendiri, dan TWS ini masih bisa saya pakai sampai sekarang dengan normal. Sekarang kita langsung aja lihat aplikasi dari Irfan ini untuk cek fitur-fiturnya. Aplikasinya tersedia baik di Google Play Store maupun di Apple App Store. Dan di sini pertama-tama kita bisa lihat persen level baterai charging case dan TWS kanan-kiri secara detail. Lalu kita bisa pindah-pindah secara manual antar mode ANC, ambient sound, dan normal. Nah, untuk kualitas ANC-nya sekarang, Active Noise Cancelling. Untuk harga 1,2 jutaan, saya rasa Irfan Air Pro 3 ini bisa kasih ANC yang cukup kompeten. Di sini dia bisa meredam low frequency secara cukup baik, sangat baik bahkan, dan juga bisa mensuppress bagian mid frequency. ANC-nya masih lebih kedap daripada Anchor Liberty 4, terutama dalam hal ngeredam mid frequency. Tapi ketika saya tes ganti-gantian dengan Anchor Space A40, saudaranya, ya, ini masih agak kalah kedap dari Anchor Space A40. Terutama ketika saya bandingin ganti-gantian di kondisi cafe yang ramai, banyak orang ngobrol. Mid frekuensi di Anchor Space A40 masih sedikit lebih baik diredam. So overall untuk harganya 1,2 jutaan, saya rasa Irfan Air Pro 3 ini punya ANC yang cukup kompeten, tapi bukan yang terbaik. Sedangkan untuk mode ambientnya terasa cukup baik.
kesan naturalnya masih dapet, dan secara volume sedikit lebih kenceng dari kalau kita dengerin langsung menggunakan telinga kita. Tapi di sini saya lebih suka ambient mode-nya Earphone Air Pro 3 dibandingkan transparency mode-nya Liberty 4-nya Anker. Karena meskipun secara volume transparency mode Anker Liberty 4 ini lebih kenceng dengan mikrofon yang lebih sensitif di sini dibandingkan Earphone Air Pro 3, tapi di Liberty 4 ini saya nyadar ada bunyi hiss minor, hiss gitu ya, gitu, yang bikin suaranya kurang natural dan berasa lebih robotik di sini. Secara tingkat natural dari ambient mode-nya, Earphone Air Pro 3 mirip seperti transparency mode-nya Anker Space A40. Hanya aja volume ambient mode di Earphone Air Pro 3 masih lebih kencang. Overall, di antara 3 TWS ini, saya paling suka ambient mode dari Earphone Air Pro 3. Nggak tahu, paling pas aja secara volume dan secara feel naturalnya. So, dengan fitur ANC dan ambient mode, gimana performa baterainya? Cukup mantep kok. Dengan ANC aktif dan volume 50% buat play music, saya bisa dapat playtime music selama 7 jam 35 menit. Dan dengan mode normal di volume 50%, saya bisa dapetin hampir 13 jam. Crazy good. Baterai di TWS ini menurut saya aman-aman aja. Sekarang kalau ngomongin soal gaming mode, yes, it works. Tapi tanpa gaming mode sekalipun, saya nggak nyadar ada masalah delay ketika saya pakai buat nonton YouTube atau Netflix. Lip sync delay-nya di sini nggak berasa. Tapi tetap aja, begitu gaming mode-nya diaktifin, saya ngerasa dialog berasa lebih natural. Tapi dampak dari gaming mode ini lebih berasa lagi kalau kalian pakai buat nge-game tentunya, seperti namanya. Ketika saya pakai buat tembak-tembak di aplikasi Gunshot, terutama ketika saya tembak-tembakin beruntun secara cepat dalam kondisi gaming mode-nya off, setelah sentuhan terakhir jari saya masih bisa dengar ada 2 atau bahkan sampai 3 tembakan yang terdengar telat. Tapi dengan gaming mode saya aktifin, mentok saya cuma dengar 1 tembakan, atau bahkan nggak ada sama sekali. Overall, saya bisa bilang kalau gaming mode-nya cukup membantu kalau kalian pakai buat gaming. Tapi lagi, ada konsekuensi teman-teman kalau kalian pakai buat dengerin musik atau kualitas audio ya, kita ngomonginnya, ini bakal menurun kalau kalian pakai gaming mode. Terutama dalam hal resolusi, fidelity, ini berasa lebih ada kesan kompresinya gitu di fitur gaming mode-nya. Jadi kalau kalian mau dengerin musik demi fidelity dan resolusi yang lebih baik, saya saranin gaming mode-nya matiin aja. Lalu kembali ke app-nya, di sini kita bisa custom fungsi sensor sentuhnya dan cukup komplit ya, disediain semua. Lalu kalau kita buka EQ-nya, ada 4 macam EQ preset, serta kita diberi keleluasaan untuk utak-atik EQ sesuai selera kita masing-masing. Kalau saya biasanya bikin 2 preset teman-teman. Satu untuk mode ANC dan satu untuk mode normal. Karena karakter audio di 2 mode ini agak berbeda. Tapi yang paling berasa bedanya adalah ketika di mode ANC, saya merasa sub bass-nya ini lebih di boost. Di bass-nya ini lebih keluar. Sedangkan di mode normal, bass-nya di sini lebih didominasi sama mid bass dan juga upper bass. Itulah kenapa kalau kalian lihat untuk EQ custom normal saya bikin level mid bass dan upper bass-nya ini lebih rendah dibandingkan di EQ custom ANC. Berikutnya, kalau kita buka pengaturan, kita bisa custom nama TWS ini. Lalu disediain tutorial cara pakai TWS ini. Dan tentu kita bisa update firmware dari TWS ini. BTW sejak pertama kali keluar dari box, TWS ini sudah dapat 2 kali update firmware. Sedangkan Bluetooth di TWS ini udah pakai Bluetooth 5.3 dengan kodek SBC, AAC, aptX, dan LE3. Yang mana ini kodek Bluetooth Low Energy atau daya rendah yang disematkan di beberapa chipset Qualcomm terbaru untuk TWS. Dan Air Pro 3 ini sudah pakai Qualcomm QCC 3071, salah satu chipset terbaru dari Qualcomm ini. Di tempat terbuka, ketika saya tes jangkauan maksimum sinyal Bluetooth-nya, saya bisa dapat hasil 80 meter, which is very nice. Lalu by default teman-teman, Earphone Air Pro 3 ini sudah disupport multi-point connection. Bisa dikoneksikan ke 2 perangkat di saat bersamaan. Jadi kita bisa berpindah-pindah antar 2 perangkat berbeda tanpa harus reconnect atau disconnect lagi. Tapi kalau mau pindah play media dari satu perangkat ke perangkat lainnya, kita mesti pause dulu media di perangkat yang pertama. Di sini TWS-nya bisa kalian pakai salah satu aja, mau kanan doang atau kiri doang, sisanya kalian letakin kembali di charging case-nya, no problem. Dan dengan pakai satu TWS aja, kita masih bisa menggunakan fitur multi-point connection di TWS ini. Tapi sayangnya,
Kalau kalian cuma pakai satu TWS, kalian nggak bisa berpindah-pindah ke mode ANC, ambient, kok ambient sih? Ambient. Ya, intinya nggak bisa pindah-pindah mode ANC, normal, atau ambient mode, teman-teman. Kalau kalian cuma pakai satu TWS aja. Dan sayangnya lagi, TWS ini belum support wear detection. Jadi dia nggak bakal ngepas otomatis kalau kalian lepasin TWS ini dari telinga kalian. Dan kalau gitu sekarang kita langsung aja ke call test, teman-teman. Kita tes kemampuan call dari TWS 1 ini di luar. Cus! Oke, cek 123, cek 123. Saat ini teman-teman saya sudah memakai TWS Irfan Air Pro 3. Saat ini saya berada di kondisi yang sama dengan ketika saya melakukan call test seperti biasanya untuk TWS-TWS lain yang pernah saya review. Selama 1 tahun terakhir ini, saya di balkon suatu restoran yang cukup ramai. Di sebelah sana ada banyak mobil lalu lalang. Di sebelah sana, arah yang berlawanan, di sini ada banyak orang ngobrol ya. Cek 123, cek 123. Gimana menurut kalian call quality dari Irfan Air Pro 3 ini? Dan saya nyadar teman-teman, ketika melakukan call seperti ini, saya nggak bisa berpindah ke mode ANC atau berpindah ke transparency mode atau ke mode normal. By default ini sepertinya di mode normal teman-teman, atau mungkin ada kesan sedikit transparency mode-nya. Oke, sekarang kita coba berpindah ke satu TWS yang menurut saya mungkin akan menjadi kompetitor dari Irfan Air Pro 3 ini. Dan jujur sampai saya melakukan call test saat ini, saya belum tahu harga resmi dari Irfan Air Pro 3 ini di Indonesia, teman-teman. Tapi nanti akan saya susulin harganya ya. Oke, kita coba compare dengan satu TWS ini, teman-teman. Yuk. Oke, cek 123, cek 123. Saat ini teman-teman saya sudah berpindah memakai TWS Anker Soundcore Space A40. Ini harganya sekitar 1,2-1,3 juta. Saya rasa Irfan Air Pro 3 juga harganya segitu ya. Tapi kalau saya salah nanti akan saya kasih koreksi harga untuk Irfan Air Pro 3 later teman-teman di video ini. Atau di deskripsi video nanti ya. Cek 123, cek 123. Gimana menurut kalian call quality dari Anker Soundcore Space A40 ini kalau dibandingin sama Irfan Air Pro 3 tadi? Sekarang kita kembali ke video review. Yuk. Oke, sekarang mari kita bahas audionya teman-teman. Pertama-tama, secara volume. Irfan Air Pro 3 buat standar saya di sini bisa kasih volume yang cukupan aja. Dia nggak kenceng banget, tapi juga nggak pelan banget. Sehari-harinya biasa saya pakai di volume 70%-an lah kalau saya dengerin Apple Music menggunakan lossless file, dan sekitar 80% kalau saya menggunakan Spotify. Yang di sini secara ukuran file dan volumenya memang lebih kecil dibanding Apple Music lossless. Tapi sebagai perbandingan dengan Anker Soundcore Liberty 4 atau Sony WF-1000X4 saya biasa dengerin musik di volume 60% kalau pakai Apple Music lossless. Yang berarti di pemakaian saya, baik Anker maupun Sony masih bisa kasih volume yang lebih kenceng dari Irfan Air Pro 3. Sedangkan secara karakter audionya sekarang, Irfan Air Pro 3 buat saya ini punya karakter atau tuningan yang ke arah, bisa dibilang dia tuh seperti balance ke warm atau balance dengan bass boost. Di antara dua itu menurut saya. Ada cenderung kesan warmnya di sini, dengan vokal yang cenderung agak warm dan agak tebal, terutama kalau kita bandingin sama Anker Liberty 4. Yang jelas sangat kontras banget. Anker Liberty 4 ini by default jauh lebih bright, punya treble yang lebih sizzling, lebih tajam. Irfan Air Pro 3 punya karakter audio yang lebih all-rounder, dan saya rasa mayoritas telinga juga bakal cukup cepat beradaptasi sama sound yang lebih ada rasa-rasa warm kayak di Irfan gini, karena nggak ofensif secara treble-nya. Oh ya, saya lupa bilang, kalau pembahasan audio review kali ini adalah dalam keadaan ANC on. Dan di sini bass-nya terdengar bulat dan punya extension yang cukup baik. Di bass-nya berasa, tapi nggak over, dan by default TWS ini bukan TWS bass head teman-teman sekali lagi. Dan kalau kalian memang bass head dan mau kuantitas bass lebih gede, terutama kuantitas di bass yang lebih lagi, kalian cukup set EQ-nya ke bass boost, atau secara manual naikin aja slider 60Hz-nya ini sesuai selera kalian. Dan buat saya pribadi ya, kalau slider 63Hz-nya ini sudah dinaikin sampai di level 5 ke atas, ini sudah masuk ke teritori bass head buat standar saya. Lagi, buat standar saya ya teman-teman. Kadang ada tuh, pasti ada aja orang-orang yang sudah naikin slider di EQ-nya sampai ke level 8 sekalipun, tapi masih berasa kurang. Nah, kaum bass head seperti ini nih, mending langsung aja
aja beli Skull Candy Crusher lah dengan sensory base-nya itu. Oke, kalau sekarang kita ngomongin soal mid-nya Air Pro 3 ini termasuk ke arah warm, nggak tipis seperti Liberty 4 by default-nya. Tapi warm-nya di sini saya rasa masih proporsional, nggak terlalu pekat warm-nya, meskipun dia memang masih lebih ngutamain vokal cowok dan sedikit mengurangi clarity vokal cewek. Dan secara presentasi vokalnya, overall, ini bakal terdengar sedikit lebih mundur teman-teman, by default. Nah, karena secara karakter tuningan vokalnya di sini, sebenarnya saya lebih sreg ngebandingin Earphone Air Pro 3 ini dengan TWS-TWS seperti Sony WF-1000XM4 atau Technics AZ60 atau bahkan Anker Space A40 dibandingin sama Anker Liberty 4 yang karakternya udah kontras banget, beda jauh. Liberty 4 punya vokal yang lebih tipis, lebih kering, tapi dengan soundstage yang lebih luas dari Earphone Air Pro 3 maupun Sony dan Technics. Nah, tapi kalau soal kualitas treble-nya sendiri, meskipun treble di Liberty 4 terdengar lebih sizzling, lebih maju, lebih nonjok, lebih detail juga bahkan, tapi di sini lebih ada kesan tekstur grainy-nya gitu. Dan secara tingkat kenaturalan, tingkat smoothness-nya, treble di Earphone Air Pro 3 masih lebih smooth, lebih ramah di telinga. Terutama buat kalian yang sensitif sama treble yang cukup tajam. Karena di sini treble-nya memang lebih cepat roll off, teman-teman. Begitu juga dengan treble di Technics yang saya rasa punya level smoothness yang mirip-mirip sama treble-nya Earphone Air Pro 3. Hanya aja, tentu, tuningan treble dan juga kualitas timbre vokal di Technics AZ60 masih lebih refined dibandingkan di Earphone Air Pro 3. At least di pendengaran saya. Gak usah dengan Technics, dibandingin sama Anker Space A40 aja, saya masih ngerasa kualitas timbre dan resolusi treble di Space A40 masih lebih baik, lebih natural, dan lebih detail juga dibandingkan di Earphone Air Pro 3. Waktu saya dengerin ganti-gantian antara dua TWS ini, saya merasa treble di Earphone Air Pro 3 ini lebih banyak kolorasi, kayak kolorasi ya gitu. Ada lebih kesan kompres gitu kalau saya bilangnya. Mungkin di region sekitar 6-7 kHz teman-teman. Sehingga bikin suara treble berasa kurang clear. Sedangkan di Anker Space A40, treble-nya terdengar lebih extend, natural, dengan midrange yang juga lebih tebal dibandingkan midrange-nya Earphone Air Pro 3. Sementara dalam hal sound staging, Earphone Air Pro 3 bisa kasih staging dan pemisahan instrumen yang masih cukup berasa. Tapi secara positioning instrumen atau ketepatan, presisi, posisi instrumen-instrumen di sound staging-nya ini, di Earphone Air Pro 3 ini nggak berasa yang analytical banget, nggak sampai yang tepat banget gitu pinpointnya, termasuk sedang aja. Secara levelnya ini mirip-mirip seperti Anker Space A40, nggak ada kesan analytical. Hanya aja kalau ngomongin soal airiness, karena tuningan treble di Space A40 saya rasa terutama upper treble-nya ini lebih di boost, saya masih lebih dapat kesan airy di Anker Space A40, lebih lega soundstage-nya dibandingkan di Earphone Air Pro 3. Secara ukuran soundstage, saya bisa bilang kalau Earphone Air Pro 3 masih kalah luas dibandingkan TWS-TWS flagship yang saya punya seperti Sony XM4 ataupun Technics AZ60 dan Anker Liberty 4 serta Edifier W240TN. Tapi lagi, kecuali Edifier, TWS-TWS lain yang saya sebutin barusan harganya jauh lebih mahal dari Earphone Air Pro 3. Tapi kalau kalian perhatikan dari tadi, titik utama komplain-komplain yang saya sebutin untuk Earphone Air Pro 3 untuk audionya di sini lebih ke tuningan treble-nya yang berpengaruh juga ke teknikalitasnya. Dan disinilah fitur custom EQ dari Earphone Air Pro 3 ini bisa sangat membantu banget. Ketika saya custom EQ-nya, saya naikin treble atasnya. Dan treble bawah di region sekitar 6000-an Hz ini, saya turunin karena biasanya region ini bikin suara dan kalau sudah saya EQ seperti barusan, dengan mantap saya bisa menempatkan Earphone Air Pro 3 ini secara audionya berada di level yang minimal setara dengan Anker Space A40. Ditambah, kalau kita menimbang aspek-aspek lain yang non-audio, saya mungkin bakal overall menempatkan Earphone Air Pro 3 ini sedikit di atas Anker Space A40. Terutama karena fitur multi-point connection di Earphone Air Pro 3 bisa digunakan bersamaan dengan kodek aptX, kodek kualitas tinggi. Sementara di Anker Liberty 4 maupun Anker Space A40, kita dipaksa untuk harus memilih antara kodek kualitas tinggi LDAC atau
atau fitur multi-point connection. Ini yang saya agak kurang suka. Jadi overall, untuk harga 1,2 jutaan, Earfun Air Pro 3 TWS Time yang bisa sangat saya rekomenin. Terutama kalau kalian mentingin kelengkapan fitur, audio dengan arah tuningan balance ke warm by default, tapi dilengkapi juga dengan built-in EQ yang bisa diutak-atik sesuka hati di aplikasinya. Dan bahkan secara sensitivitas atau responsivitas dari multi-band EQ di aplikasinya, EQ bawaan app-nya Earfun di sini lebih responsif dibandingkan EQ custom di app-nya Anker Soundcore Space A40. Ditambah lagi sudah IPX5, baterai tahan lama, call quality yang cukup oke lah, terutama ketika saya tes di kondisi outdoor. Tentu semua link pembelian dari TWS-TWS yang saya sebutin di video ini sudah saya taruh di deskripsi di bawah video untuk kalian cek sendiri update harga terbarunya, dan mungkin kalian bisa pilih sendiri kalian cocoknya pakai TWS yang mana. Sesuaikan dengan budget dan juga preferensi masing-masing lah. So, gitu dulu aja teman-teman video kali ini. Semoga bisa bantu jadi referensi buat kalian semua, dan kita bertemu di video berikutnya. Thank you for watching. See you. Bye guys.